Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sjonegoro FM yang dipancarkan dari Gedung Rawat Jalan Lantai 2 RSUD Sjonegoro Wonosobo, Jalan Sjonegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Bersama saya lagi Dr. Arlin Yuwanita SPPD, dan dari acara 1 jam bersama Dr. Arlin kali ini kita ketemu lagi dengan dokter yang masih langka di Indonesia. Beliau adalah Dr. Anindya Putri Adisti, spesialis gizi klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Anin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Arlin. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke deh, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu, judulnya obesitas atau kegemukan. Jadi saya kasih prolog dulu bahwa obesitas adalah suatu kondisi ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat dari kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Jika tidak segera ditangani, obesitas ini dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit di masa mendatang seperti jantung, hipertensi, hingga diabetes atau sakit gula. Berdasarkan data WHO tahun 2016, didapatkan ada sekitar 650 juta penduduk usia dewasa yang mengalami obesitas dari 7 miliar penduduk ya dokter ya? Iya. Sekarang udah 7 miliar kalau nggak salah ya? Sudah kayak 7 miliar? Iya, Oh ya. Dimana-mana. Jadi pandemik ya, berarti pandemik obesitas. Sementara di tahun 2020 ada sekitar 39 juta anak usia di bawah 5 tahun yang menderita obesitas. Ini mesti angkanya naik lagi karena waktu 2020 tuh permulaan pandemi ya, 2021, 22, anak banyak di rumah, mereka banyak ngemil, banyak makan, kurang gerak, maka obesitas di anak mungkin meningkat. Ini tahun 2020 39 juta. Sedangkan data dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa 22% atau sekitar 625.000 orang dewasa Indonesia menderita obesitas. Artinya dari 10 orang kita ketemu 2 orang obesitas. Di lingkungan kita juga begitu ya. Iya, betul, Dok. Oke, jadi ini nampaknya memang mewakili kondisi di Indonesia 22% orang dewasa. Oke, kita ngobrolin tentang obesitas ini ya, dokter ya. Jadi sebetulnya tolong dijelaskan tentang obesitas ini. Kapan sih sebetulnya obesitas itu masih oke? Kapan akhirnya harus ada warning bahwa ini perlu pertolongan dokter, nggak sekedar kamu gemuk, ya yang penting kan aku nggak sakit ya gitu ya. Gimana dokter Anin? Iya, jadi gini, kalau misalnya obesitas itu kan kalau berdasarkan kriteria WHO itu kita menggunakan indeks massa tubuh. Jadi kita dapat indeks massa tubuh itu dari mana? Itu merupakan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, nanti ketemu angka di situ. Untuk indeks massa tubuh sendiri, obesitas menurut Asia Pasifik itu kalau di Indonesia itu dikatakan obes apabila IMT-nya lebih dari 25 kg per meter persegi. Ini agak berbeda dengan negara barat, di mana negara barat set obesitasnya adalah 30 kg per meter persegi. Nah, kenapa kok angkanya beda? Ini disebabkan karena pada orang Asia dengan IMT yang sekian itu lebih sering timbul untuk komplikasi akibat obesitasnya, misalnya ada dislipidemia, penyakit jantung, DM. Nah, itu tuh komplikasi itu lebih sering terjadi dengan IMT yang lebih kecil dibandingkan dengan orang barat. Nah, itu sebabnya kenapa angkanya berbeda. Nah, kemudian dikatakan sehat. Gimana sih kalau misalnya gemuk yang sehat itu ya sebetulnya pada dasarnya gemuk itu ya tidak sehat ya sebetulnya pada dasarnya, karena kan kalau kita katakan sehat, IMT yang ideal itu adalah sekitar 18,5 kg per meter persegi sampai 22,9. Ada kriteria untuk overweight juga ya dok? Itu berapa itu dok IMT-nya? Kalau overweight itu kalau Asia Pasifik di atas 23 sampai 25? Iya, 23 sampai 24,99 itu dikatakan overweight. Overweight itu jadi masih di bawah obesitas. Tentunya untuk komplikasi ini berbanding lurus ya dok ya, jadi makin berat komplikasi kemungkinannya akan makin meningkat gitu ya dok ya? Iya, biasanya kalau misalnya orang gemuk memang pasti akan terus jadi macam-macam ya. Pertama kali ya misalnya dia udah gemuk, itu tuh yang pertama bisa terjadi yang namanya kita sebut sebagai resistensi insulin. Resistensi insulin ini adalah misalnya ciri-cirinya dia kalau dia periksa gula, kadar gulanya tinggi, mungkin belum mencapai kadar gula yang bisa dinyatakan diabetes DM tapi sudah tinggi itu. Kemudian mungkin sudah ada gangguan di
ininya perlemakan darahnya. Jadi kalau diperiksa darah profil lipid itu biasanya kolesterolnya ada yang tinggi, apa trigliseridnya tinggi atau apa tinggi. Nah, terus kemudian biasanya orang gemuk itu, apalagi kalau yang gemuknya gemuk di perut atau yang kalau kita sebut sebagai obesitas sentral, itu juga berisiko lagi untuk menderita hipertensi atau tekanan darahnya tinggi. Nah, kalau tensinya udah mulai naik nih 130, 180 lah, ini yang harus kita koreksi. Oke, jadi obesitas itu juga ada salah banyak gejala. salah banyak. Salah satu nilainya 9, salah 2, 8, salah 3, salah 3. 7. Oke, jadi kalau yang obesitas bisa mudah atau banyak berkeringat dan ada penumpukan lemak di area-area tertentu. Pasien obesitas juga mudah lelah dan ada nyeri-nyeri sendi ya dokter ya? Iya, betul. Kemudian kalau pada anak-anak nih, obesitas umumnya ditandai dengan penumpukan lemak di bagian payudara, sesak ketika melakukan aktivitas fisik dan gangguan pubertas. Jadi nggak selalu ya dok, anaknya gendut banget, berarti dia cepat sekali mencapai nilai dewasa gitu. Ternyata malah pubertasnya makin mundur nih karena itu. Itu kenapa itu dok? Biasanya gini, kalau anak yang gemuk-gemuk itu, kalau perempuan menarkenya biasanya malah ini mundur ya, malah lebih cepat kalau lebih cepat kalau perempuan. Biasanya kan angkanya tuh kalau zaman dulu tuh kan biasanya orang menarke itu kan umurnya mens pertama kali ya 13-14 tahun, tapi mulai sekarang tuh sudah mulai terjadi pergeseran. SD umur 10, 11 udah mulai haid. Ya itu kan jadinya karena kenapa kok bisa kayak gitu, karena memang sudah terjadi ketidakseimbangan hormonal di sana karena memang sudah terjadi penumpukan lemak. Nah, makanya obesitas anak kecil itu juga sebetulnya tidak baik. Karena kan berarti dia sudah terbiasa tuh makan dalam jumlah banyak, aktivitasnya fisik kurang, mungkin terlalu banyak gadget juga. Nah, itu nanti akan keterusan sampai dia nanti remaja dan bisa dewasanya juga. Nah, karena sekarang ini trennya di luar negeri diabetes tipe 2 itu sudah semakin memuda usianya. Jadi kalau dulu waktu saya koas tuh teorinya itu sebenarnya diabetes itu di usia di atas 50 tahun ya, tapi sekarang kita udah ketemu umur 18, 19, 20 diabetes. Ya, anak SMP juga mungkin sudah mulai ada yang diabetes. Jadi karena salah asuh lah ya, salah asuh pola makan ya. Iya, salah ininya sih ya, salah mindsetnya juga karena kan mungkin orang tuanya menganggap waktu kecilnya gemuk nih, lucu, gemesin gitu ya, bulat-bulat gimana gitu lucu ya. Tapi kedepannya nanti ini yang jadi menyebabkan komplikasi. Saya pernah baca juga itu dokter bahwa angka menarke atau haid pada anak-anak yang di Jakarta dengan yang daerah itu berbeda. Jadi kalau di kota besar itu haidnya lebih cepat mereka yang untuk anak-anak perempuan dibandingkan yang masih di desa-desa. Salah satunya penyebabnya adalah terpaparnya dengan tontonan-tontonan yang dewasa banget. Karena sekarang kan kalau di desa kan mungkin mencari sinyal harus naik gunung dulu baru ketemu sinyal gitu ya. Kalau sekarang gampang sekali di rumah, hampir semua rumah mungkin udah mulai pasang internet gitu. Jadi anak-anak di luar orang tuanya nggak ada, dia bisa akses apa saja gitu ya. Jadi terlalu cepat dewasa dari segi mental. Gitu dokter. Kemudian ya, obesitas juga dapat disebabkan konsumsi makanan cepat saji atau minuman yang mengandung gula tambahan dalam jangka panjang gitu ya dok ya. Iya, itu betul sekali. Contohnya mungkin kalau sekarang jajanan tuh hampir semuanya manis-manis loh, sama asin-asin. Ya, kalau misalnya nih ya, kalau di tempat saya dulu di kota besar itu tuh udah mulai tren yang namanya jajanan kayak boba. Di sini kan banyak tuh udah mulai masuk ya produk minuman-minuman manis. Udah boba, sampai ke pelosok gitu. Iya, terus kemudian misalnya kopi yang pakai susu, pakai gula. Nah, terus kemudian minuman kemasan kayak jus botol dan lain-lain, karena sekarang kan juga minimarket banyak tersedia, banyak minuman manis yang bisa gampang dijual, gampang diakses. Harganya juga merakyat gitu ya. Kemudian kayak fast food gitu, di mana-mana sekarang ada, nggak harus di kota besar. Di tempat ini aja di gang belok dikit ya sudah ada fast food. Kemudahannya untuk akses tuh makanya terus jadi banyak yang obesitas ya. Jadi nampaknya penanganan obesitas ini juga memang harus menyeluruh ya. Jadi dari anak udah mulai kita harus merubah mindset, benar yang dikatakan Dr. Anin tadi. Jadi nggak selalu loh anak yang obesitas itu lucu.
lucunya sekarang, nanti kalau udah dewasa, nah ini nanti akhirnya pada usia mereka dewasa muda itu udah kemungkinan udah menderita hipertensi karena obesitasnya tadi ya. Itu nanti akibatnya nanti ke penyakit dalam, penyakit jantung. Jadi kami ini tambah banyak usia yang usia muda. Biasanya kan pasien poli dalam tuh udah sepuh-sepuh gitu ya, udah usaha dewasa ke atas itu. Tapi yang muda-muda sekarang mulai ada yang hipertensi gitu karena obesitas. Ditanya itu dari kapan gemuk gitu? Dari kecil. Gitu ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya gemuk dari kecil itu akan besarnya juga lebih gampang gemuk dan lebih susah kecilnya atau gimana, Dok? Jadi kalau misalnya dia dari kecilnya sudah gemuk ya, itu kan berarti di sana tuh sudah nggak normal. Perlemakan tubuhnya tuh juga nggak normal dan mungkin distribusi lemaknya dan kemudian sudah mengalami kegemukan di bagian perut. Padahal ini kan merupakan lemak yang ada di organ itu yang merupakan bagian dari kegemukan di perut atau obesitas sentral ini merupakan salah satu faktor risikonya untuk nanti kedepannya bisa menjadi darah tinggi, kemudian kencing manis, dan kemudian penyakit jantung karena ada kelainan dari perlemakan pembuluh darah itu. Nah, seperti itu sih, Dok. Ya, jadi kalau misalnya dari kecil itu kan, dari kecil gemuk berarti selnya udah banyak dan besar-besar. Ya. Jadi kalau dia sampai dewasa gemuk itu karena sel lipidnya udah banyak, dia dibentuk tuh pada usia di bawah 5 tahun. Jadi kalau orang yang dari kecil gemuk itu lebih susah kurus dibanding orang waktu kecilnya kurus ya, Dok ya. Karena dia aslinya selnya lebih sedikit, sel lemaknya, cuman dia membesar. Jadi kalau dia diet dia bisa ya hipertrofi menjadi normotrofi lagi. Nah, ya gitu deh. Oke, nanti kita sambung lagi, ada yang menarik nih sebetulnya kaitannya dengan obesitas tadi, bahwa pernah dengar nama anak yang Arya, Dok, yang beratnya sampai 150 apa 180 kilo? Iya, itu ya. Ya, ini dibantu sama siapa? Aderai. Dia terus ikut fitness, dibantu banget. Sekarang dia udah ganteng. Udah turun 130 kilo apa berapa gitu ya. Dan juga kemarin ada yang baru berita lagi bahwa ada anak balita umur 16 bulan beratnya 25 kilo ya. 25 kilo ya. Iya, 27. Nanti kita singgung tentang itu sedikit dan kita break dulu dengan satu lagu pertama dari Reza. Judulnya apa, guys? Berharap tak berpisah. Kita break dulu, selamat menikmati. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Anindya SPGK. Kita lanjutkan obrolan kita tentang obesitas tadi. Tentang penyebab obesitas nih, Dok ya, sama gejalanya ya. Jadi setiap orang tuh sebetulnya punya kebutuhan kalori yang beda-beda ya. Antara anak, perempuan, laki, remaja, dewasa, lansia, orang sakit, orang sehat, itu beda. Kemudian obesitas terjadi ketika seorang mengkonsumsi makanan minuman tinggi kalori dalam jangka panjang tanpa diimbangi aktivitas fisik. Jadi ini sedentary living ya. Iya, betul. Apa-apa tinggal di HP. Yang olahraga sekarang jempol. Jempolnya lama-lama hipertrofi. Tinggal pesan Grab. Gak usah jalan ya. Oke, sebetulnya penyebabnya obesitas ini apa aja tuh, Dokter? Sebutkan. Oke, jadi itu pada dasarnya penyebab obesitas itu prinsipnya adalah dia ada ketidakseimbangan antara masukan sama pengeluaran. Nah, masukan itu berarti dalam arti makannya, asupannya itu melebihi dari kebutuhannya dari seseorang itu sendiri. Nah, kebutuhan bukan keinginan ya? Kebutuhan. Ya, jadi yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Oke. Terus kebutuhannya jadi nah, kebutuhan energi masing-masing individu itu juga berbeda antara anak, antara dewasa laki-laki, dewasa perempuan, kemudian lansia, itu juga berbeda semua kebutuhannya. Nah, pada saat itu kan kebutuhan biasanya kan kalau kita menghitungnya kan ada yang namanya rumus Harris-Benedict. Ya, itu kan yang kebutuhan basal metabolic rate. Nah, itu adalah kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan untuk basal, untuk fungsi tubuhnya berfungsi. Nah, itu yang kita sebut dengan BMR. Nah, untuk kebutuhan masing-masing orang itu biasanya adalah BMR ini dikali dengan faktor aktivitas fisik atau stres faktor. Misalnya dia sedang sakit atau sedang sedang menderita atau habis mengalami kecelakaan, habis operasi, beda-beda. Atau terus aktivitas fisik, apakah dia sering bergerak
dia atlet, dia ini. Nah, itu nanti ada pengalinya masing-masing. Oke. Nah, gitu dok. Kalau obesitas itu penyebabnya adalah asupannya itu melebihi dari kebutuhannya dia yang tadi sudah dikali dengan aktivitas fisik itu. Nah, itu yang kalau misalnya itu berlebih terus menerus, misalnya kita berlebihan nih makan sekian ratus kalori dalam sehari, itu, dalam seminggu itu tuh nanti bisa menaikkan berat badan dia kira-kira langsung naik sekilo lah minggu depannya, gitu dok. Kalau ini kaitannya dengan pasien-pasien, ada juga misalnya pasien penyakit dalam ya, ada kondisi medis tertentu yang memang membuat membengkak atau jadi keluhannya jadi obes seperti sakit hipotiroid, Cushing syndrome, PCOS ya, polycystic ovarium syndrome, ini biasanya di kandungan ya. Itu memang ada penyebab itunya juga, jadi faktor penyakit yang lain jadi menyebabkan gemuk. Kemudian ada juga konsumsi obat-obat ya dok ya, seperti obat-obat antikonvulsan. Pasien dokter Twina, dokter jiwa juga dikasih antipsikotik. Iya, biasanya kan kalau antipsikotik suka ada yang efeknya biar menangsang untuk nafsu makan gitu kadang-kadang mereka itu lupa nggak makan berhari-hari gitu ya. Karena seringnya lupa makan. Udah makan apa belum ya? Sama antidepresan juga. Jadi kalau orang depresi cenderung dia hipo, gerakannya lebih sedikit, jadi malas makan, malas gerak gitu ya. Terus kalau orang hipotiroid kan memang basal metaboliknya jadi menurun ya dok, ya beda sama orang hipertiroid yang malah naik. Gitu. Kemudian ada penyakit juga yang kadang kita obatin dengan kortikosteroid, itu juga efeknya jadi agak bengkak ya dok. Iya, jadi kayak Cushing ya dok ya. Kemudian ada perubahan suasana hati yang dapat meningkatkan nafsu makan, sedih, stres, marah. Iya. Dokter kalau lagi stres, lagi banyak pikiran, lagi banyak kerjaan, waktu mau ujian gitu, tuh pilih yang banyak makan apa banyak tidur? Iya, memang gini, kalau misalnya orang lagi stres apalagi depresi, itu optionnya dua biasanya mereka, antara dia tidak mau makan atau malah banyak makan untuk melupakan kesedihannya. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya sarankan kalau lagi sedih depresi banyak lari, jangan banyak makan. Ini olahraga. Kemudian ada pertambahan usia yang memicu perubahan hormon dan kebutuhan tubuh terhadap kalori. Jadi anak-anak yang SD mau SMP itu kan hormonnya mulai meningkat, dia lapar terus gitu ya. Tapi kadang kalau nggak terkontrol jadi besar banget gitu ya dok. Iya betul. Iya, kemudian pertambahan berat badan ibu hamil. Nah, ibu hamil ini juga misalnya beberapa kali tuh sering ketemu pasien-pasien yang sebelum hamil dia 50, setelah hamil jadi 80 kg, bayinya cuma 3 kilo gitu ya. 27 kilo ibunya gitu. Iya. Itu ngaruh juga ya dok ya? Ya gini dok, jadi kalau misalnya memang kan sering kali kan kita di hamil itu sering ada ajaran bahwa kita makanlah untuk 2 orang. Iya gitu, nah, jadi salah ya mindsetnya ya? Sebetulnya kalau makan untuk 2 orang itu kita juga harus lihat dulu pasiennya ini awal startnya seperti apa waktu hamil, dia beratnya berapa, apakah waktu sebelum hamil dia normal weight, yang IMT-nya normal, atau dia overweight atau obes pada awal sebelum hamil. Nah, itu tuh masing-masing ada toleransi batas kenaikannya, berat badan kenaikan pas waktu hamil itu harus boleh berapa kilo, karena kalau misalnya ibu hamilnya sudah dalam kondisi gemuk ya obesitas, itu biasanya naiknya tuh bolehnya paling cuma maksimal 5-9 kilo. Maksimal 9 kilo. Iya, jadi nggak boleh. Kalau kurus boleh bayar waktu dia kekurangan. Bayar 12 kilo apa 14 kilo masih oke lah kalau misalnya orangnya berat badannya normal waktu hamil. Gitu loh. Kemudian ini juga ya dok, ada kelainan bawaan sindrom Prader-Willi. Jadi kita tadi singgung bayi yang umur 16 bulan beratnya udah kayak anak kelas 4 SD, 25 kg ya, 25 kg. Ada kemungkinan ada nggak sekedar gemuk biasa ya dok, ada penyakit yang ternyata dia bisa bikin gemuk. Bisa jelasin nggak dok tentang sindrom Prader-Willi? Jadi gini, kalau misalnya dia sindrom Prader-Willi itu adalah kasus yang sangat langka ya, karena di Indonesia sendiri kasusnya juga nggak sampai 15.000 dalam setahun dari seluruh ratusan juta populasi di Indonesia. Dan biasanya untuk pemeriksaan sindrom Prader-Willi sendiri juga cukup ya mahal ya, karena kan harus diperiksa peta genetik juga, harus dicek, dikirim, diperiksa dan lain-lain. Nah, kan selain kasusnya langka dan ini kan juga masih bayi banget ya, maksudnya berapa sih umurnya dok tadi? 16 bulan. Nah, itu tuh mesti ada sesuatu yang nggak
beres dari genetiknya. Jadi memang nggak cuma sekedar asupan sama aktivitas fisik saja yang berpengaruh. Genetik tuh juga berperan dalam obesitas. Karena memang menurut penelitian ada sekitar 300 lokus genetik yang mempengaruhi terhadap obesitas. Waduh, banyak ya. Jadi makanya kenapa keluarga pembesar semua gitu ya. Jadi memang ada kecenderungan dokter, kalau satu keluarga itu gemuk, bapaknya gemuk, ibunya gemuk, anaknya tuh ada kemungkinan besar gemuk. Selain di sana 70% gemuk ditambah faktor lingkungan 30%. Iya, ditambah faktor environment atau lingkungan. Lah lingkungannya apa? Karena orang tuanya kan terbiasa makannya banyak. Terus jadi dia melihat standarnya anaknya harus makannya harus sama seperti orang tuanya. Okay. Jadi kalau anaknya kecil dikit, orang tuanya yang panik. Nah, itu yang akhirnya terus jadi obesitasnya jadi menurun. Jadi nggak cuma genetik tapi juga asupannya juga jadi saling senambung bersinambung gitu, Dok. Oh iya. Misalnya nih kasus yang kebetulan kita ada di Indonesia mungkin baru pertama kali ini juga, dan udah bahkan Menteri Kesehatan juga ikut komen ya. Ada kemungkinan ini ada kelainan genetik gak cuma dari makan yang banyak itu. Kalau kayak gitu bisa diobati nggak sih, Dok, atau harus gimana gitu? Kalau misalnya kayak sindrom ya kayak Prader-Willi, kan kelainan genetiknya kita nggak bisa mengobati. Tapi kan kalau misalnya dia ada, biasanya kan Prader-Willi juga diikuti ada gangguan perkembangan, gangguan pertumbuhan, terus dia nafsu makannya juga meningkat sekali, dia lapar terus, metabolik rate-nya. Nah, yang bisa kita atasi adalah pengaturannya. Dari regimen terapinya bagaimana untuk mengatasi gangguan keseimbangan hormonalnya, kemudian mengatur kebutuhan dari anak itu sendiri. Jadi harus butuh kerjasama dari berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari dokter anak, dokter gizi di sana, kemudian ada dokter yang mungkin andrologi ya kalau yang misalnya gitu. Terus tumbuh kembang. Nah, di sana tuh multidisiplin penata laksanaannya plus butuh kerjasama dari orang tuanya. Berarti boleh dikatakan tadi yang bayi 16 kilo tuh tumbuhnya besar tapi kembangnya kurang ya? Nanti mungkin ke depannya ada kemungkinan ada kemunduran. Jadi lebih delay ya? Bisa jadi lebih kalau lambat. Dia Prader-Willi ya delay, nanti ada delay di sana. Bicaranya lebih lambat, bisa gitu ya, Dok ya? Kemudian kita jalan ke gejala nih ya, Dok ya. Seseorang dinyatakan menderita obesitas, tadi dokter berkatakan di atas BMI-nya 25 kg per meter square, kalau di luar negeri 30 batasannya ya, Dok ya. Keluhan-keluhan yang bisa ditimbulkan pada orang obesitas ini apa aja, Dok? Misalnya ya orang obesitas itu kan biasanya lebih cepat capek. Karena bawa badannya berat ya. Jadi kalau aktivitas fisik tuh jalan naik tangga pasti capek. Ngos-ngosan. Satu itu. Kemudian kedua karena beban badannya berat. Jadi pasien obesitas tuh seringkali dengkulnya sakit, sendi-sendinya sakit. Nah, seperti itu. Kemudian gejala lainnya lagi adalah yang orang obesitas itu kan memang sudah ada ketidaknormalan dari tubuhnya karena akibat penumpukan lemak itu. Sementara jaringan adiposa atau jaringan lemak dari tubuh itu kan sebetulnya dia merupakan organ juga. Dia menghasilkan hormon-hormon, menghasilkan radang-radang inflamasi. Nah, ya inflamasinya ini yang membuat peradangan itu, karena kan orang gemuk itu pada dasarnya mengalami inflamasi derajat rendah atau peradangan derajat rendah. Nah, ini yang nanti menimbulkan keluhan macam-macam nih, mulai dari bisa penyakit jantung lah, bisa dari inilah, atau darah tingginya bisa tambah tinggi lah, atau sendinya sakit. Kemudian ya beberapa kegemukan juga menjadi disinyalir menjadi beberapa faktor risiko untuk penyakit kanker tertentu. Oh iya. Ya gitu. Oke. Pada kegemukan juga ada penumpukan lemak di tubuh, dan itu nggak semua tempat ya? Ya. Tempat yang predileksi terbanyak di pinggang, terus di mana gitu? Biasanya kalau misalnya kegemukan itu kan kita bisa cek dengan alat ya, untuk distribusi lemaknya ada di mana. Nah, itu tuh alatnya namanya bioimpedance analysis. Nah, itu tuh beda-beda memang. Kalau misalnya gemuknya laki-laki itu distribusi lemaknya tuh dia banyak di perut. Makanya kan maju banget biasanya orang yang gemuk, kalau laki-laki perutnya itu cenderung lebih maju. Devita mau coba udah maju apa belum? Banyak kemajuan. Obesitas sentral nanti. Ya, itu laki-laki tuh paling jelas. Kalau perempuan itu biasanya di panggul, di paha, di lengan. Iya gitu. Jadi distribusi lemaknya tuh pasti di situ perempuan. Ya. Kemudian mudah berkeringat juga ya, dokter ya. Capek tadi. Sering mendengkur.
Ya, kalau misalnya gemuk sekali. Sebabnya apa? Karena kan dia gemuk ya dok. Gemuknya kalau misalnya orang yang gemuk banget itu kan mungkin jaringan seputarnya juga karena banyak jaringan adiposa kan di daerah leher dan lain-lainnya. Nah itu kalau pas tidur seringkali terjadi obstructive sleep apnea Jadi syndrome. tempatnya Iya, tiba-tiba mengorok. tertutup untuk Iya, jalan udara tiba-tiba tertutup. tiba-tiba Nah, itu tertutup. artinya tiba-tiba bangun terus ngorok, atau tiba-tiba bangun Nah, itu kalau misalnya bahaya banget itu saturasinya sudden cardiac turun, death iya, ya. karena Oke. saturasi oksigennya turun karena udaranya nggak bisa masuk. Gitu. Kadang-kadang juga ada bagian lipatan kulit lembab karena keringat. Jadi misalnya orang gemuk banget terus akhirnya payudara besar di bawah payudara. Yeah. Kalau saya taunya karena saya mau periksa EKG nih di rekam jantung. Waduh, ternyata sana banyak jamur apa segala macam karena candidiasis ya, seringnya ya, tinea karena corporis gitu. ya tinea corporis juga karena ada lipatan di sana Lipatan lembab, yang- harus diangkat dulu. Iya, Nah, gitu. itu jadinya berkeringat di situ. Kalau pada anak-anak nih dok sama remaja ada tumpukan lemak di bagian payudara. Ini tuh anak perempuan atau laki-laki nih? Nah, dua-duanya Dua-duanya kayaknya, Dok, sama. ya. Oh iya. heeh. Kalau anak-anak beda ya? Iya, nah Jadi- kayaknya lebih gede ininya memang. Iya heeh. payudaranya ya, Payudara. laki-laki perempuan. Kemudian ada stretch mark di punggung dan pinggul. Apalagi nanti kalau dia diet, dia mengurus ya masih ada bekas-bekasnya itu ya dok ya. Biasanya masih sih, Dok. Masih kayak awet ya itu ya? Iya. Itu memang kalau itu butuh treatment khusus ya. Oh iya, itu perawatan kulit ya. kulit itu. Sesak napas saat melakukan aktivitas, gangguan tidur, sleep apnea tadi, tidak percaya diri. Kadang-kadang suka dibully temennya ya. Iya. Body shaming ya itu ya. Betul. Orang gemuk itu lebih rentan dah gemuk, dia tuh biasanya mungkin depresi terus jadi gemuk atau gemuk kemudian jadi depresi depresi. karena terbuli oleh orang-orang, dia bilang gemuk, gendut, dia bilang apalah itu. Nah, itu kan nilai sosialnya juga menurunkan Oke, rasa kita percaya diri. Tidak percaya diri. Kalau pada anak perempuan menstruasinya jadi lebih maju, kalau pada anak laki-laki justru terlambat ya dok ya. Iya. Oke dok, kita udah di sesi kedua, kita selip dengan lagu dulu. Ini pilihan dari dokter Ani nih, pilih apa dok? New Jeans dong, boleh kan? Itu apa Korea ya? Iya, Korea deh. Kan aku zaman old jadi judulnya apa? Yang oh my god aja. Oh my god, oke selamat menikmati. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Anindya SPGK. Kita lanjutkan obrolan kita tentang obesitas atau kegemukan tadi. Kita udah jalan ke diagnosis obesitas nih dok. Bagaimana sih cara dokter? Oke, kapan sih seseorang itu harus mencari pertolongan dokter pada saat dia obesitas? Oke, jadi indikasinya ya kapan harus mencari pertolongan dokter. Ya, pertama, satu, misalnya pasiennya dengan kesadaran sendiri ingin kurus. Itu misalnya ini obesitas yang nggak pakai penyakit apa-apa, dengan kesadaran sendiri ingin kurus. Oke. Itu bisa langsung mengunjungi dokter. Kemudian yang kedua, pasien obesitas apalagi disertai dengan penyakit sistemik, penyakit yang udah kronik, misalnya DM, hipertensi, ada asam urat di sana. Oke, itu bisa langsung konsul. Kemudian ibu hamil, ya ibu hamil yang obesitas, pengelolaan dietnya bagaimana selama kehamilan. Nah, itu bisa langsung konsul. Kemudian ibu menyusui yang habis menyusui masih obesitas dan masih ingin berniat menurunkan berat badannya, pengen hidup yang lebih sehat dan memang harus menurunkan berat badannya, langsung bisa konsul juga. Kemudian kasus-kasus seperti anak-anak ya, anak-anak yang gemuk, yang tadi anak-anak evil lucu-lucu. Nah, itu bisa misalnya konsul ke dokter. Seperti itu dokter. Oke. Tadi untuk diagnosisnya dengan cara apa tuh dokter? Oh ini obes tadi. Oh gitu. Kalau misalnya obesitasnya sendiri sih biasanya kita diagnosis obesitasnya saja kita mengacu pada indeks massa tubuh di sana. Yang tadi pakai standar kriteria WHO itu untuk diagnosis obesitasnya itu aja. Tapi biasanya tidak cukup berhenti sampai di situ. Untuk penderita obesitas yang sudah dewasa, yang usianya mungkin sudah 12 tahun ke atas lah ya, anak-anak yang udah besar atau yang obesitas yang udah dewasa, itu kita bisa cek juga pemeriksaannya, komposisi darah, komposisi ininya ada, misalnya cek labora juga bisa, kemudian ininya komposisi tubuh. Nah, itu yang kita menggunakan alat bioimpedance analysisnya untuk mengecek komposisi lemak tubuhnya tuh pada pasien ini berapa, lemaknya perifer berapa, lemak visceralnya ada berapa, kemudian distribusinya di mana saja dan ototnya seberapa besar. Itu biar kita bisa mendiagnosis apakah dia obesitas yang masih normal, yang ototnya masih oke, atau dia
sarcopenic obesity. Nah, ini ada lagi nih sarcopenic lagi ya? obesity. Ya. Oke. Oke. Jadi akan ada pengukuran lingkar-lingkar ya dok ya? Ya, Tinggi lingkar-lingkar juga badan, termasuk tinggi badan, berat berat badan, badan, lingkar perut, lingkar panggul. panggul, Iya. Lengan biasanya kalau obesitas enggak sih, Enggak ya? langsung komposisi tubuh kok kita. Kalau kalau bayi itu ada lingkar kepala juga? Lingkar kepala, iya. Lingkar kepala ya. Kemudian kalau dokter juga ada pemeriksaan yang lain ya untuk menyingkirkan diagnosis jangan-jangan dia karena diabetes, jadi ada tes darah, Ya. fungsi-fungsi ya. Biasanya orang obesitas langsung kita cek juga fungsi darahnya, glukosa darahnya aman nggak, profil lipidnya aman nggak, kemudian fungsi ginjalnya dan lain-lain, karena untuk menentukan apakah dia obes, terutama nih orang yang obesitasnya sentral ya. Kalau saya cek tuh yang udah obesitasnya sentral tuh kemudian screening awal ketahuan dok tensinya tinggi. Ya, Nah itu gitu biasanya saya langsung ya. langsung cek laborat aja semua, karena ini jangan-jangan bukan cuma obesitas tapi sindroma metabolik. Ya. Ada juga tes hormon tiroid ya dok, tadi kalau memang dia hipotiroid Iya, dia memang kalau akan hipotiroid, cenderung ya. bengkak Ya, atau gemuk. Tapi sebetulnya menurut saya ya dok, pribadi nih, Iya. pengukuran dengan BM ini ada kekurangannya ya dok, karena itu kasar lah, karena Ya. misalnya gini, siapa sih yang berani bilang Adira itu, Adira you are so fat, nggak bisa, kan dia nggak Ya. fatty ya, dia kan otot ya, jadi Ya. sebetulnya sedangkan berat badan itu kan mengukur Ya. berat massa itu Ya. dari tulang, dari otot, dari air atau darah, dari lemak juga. Ya. Sedangkan itu tidak memperhatikan komposisi ya dok ya. Ya, Jadi bisa betul. jadi orang yang berat 80 kg, tinggi 100, misalnya 165 atau 170, dia mungkin obes, mungkin juga nggak obes loh dok. Ya. Tergantung gitu ya. Karena ada Tergantung. kayak Adera itu ya, katanya dia itu visceral fat-nya di bawah 4%. Iya. Berarti dia otot semua kan? Kan kita nggak bilang kayak ada Ray, you are gendut banget gitu kan? Kayak ada di Compustion juga mungkin karena dia isinya otot ya. Semua. Itu memang merupakan salah satu kelemahan dari indeks massa tubuh, dokter. Tapi yang paling simpel itu. Ya, memang yang paling simpel adalah menggunakan indeks massa tubuh. Tapi kelemahannya seperti itu, karena misalnya kayak Adira itu kalau misalnya kita hitung IMT-nya tuh pasti di atas 30. Iya, yakin, mungkin padahal malah 40 atau 50 iya, gitu. tapi kalau dicek masa komposisi tubuhnya, ototnya banyak, lemaknya banyak tinggi. ototnya. Nah, Jadi yang visceral seperti ini fatnya kita nggak minimal. bisa bilang sebagai obesitas, maka itu kan ada diagnosis lain yang menggunakan lingkar perut. Nah, itu tuh kalau misalnya dia IMT-nya tinggi, lingkar perut untuk laki-laki di atas 80, perempuan di atas 90. Nah, ini berarti kemungkinan besar dia beneran obesitas. Itu nggak ngelihat tinggi badan tuh, kan ngaruh juga sebetulnya. Harus lihat tinggi badan juga, dokter. Jadi itu untuk yang kasar, kasar dulu lah ya, kasaran. Kalau sekian. Tapi kalau ternyata tingginya 190 segitu kecil. Ya, itu juga. Makanya di situ ada ini, dok. Pemeriksaan komposisi tubuh itu penting di sana, main di sana. Jadi sambil melihat penapisannya ada di situ. Oke. Jadi kalau misalnya udah tahu obesitas nih dok, untuk pengobatannya lewat berapa metode aja itu? Contohnya? Ya, jadi kalau misalnya obesitas itu kita tergantung ya ketahuannya ada di angka dia kegemukannya itu berapa, kemudian ada penyulit apa yang misalnya penyakit kroniknya apa. Nah, itu yang nanti kita menentukan. Diobati ya. Dia diobatinya bisa dengan meal plan saja dengan aktivitas fisik atau edukasi, atau dia butuh regimen medikamentosa, ataukah dia butuh yang namanya operasi bariatrik. Gitu. Ya, tapi yang pertama mungkin diet ya dok ya? Ya, yang pertama kali kalorinya harus turun. Ya, diturunkan biasanya sih kalau saya turunkan saja di BMR-nya dia ada di Brana. Nah, di situ ya diturunkan di BMR. Terus nanti dilihat juga dia harus melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisiknya apa? Nah, biasanya sih kalau rekomendasinya kalau yang dari obesity guideline itu memang suruh 150 menit aktivitas fisik. Itu dalam seminggu. Jadi boleh dibagi-bagi aktivitas fisiknya apa, pokoknya saya 150 menit dalam seminggu itu bisa 5 kali 30 atau 7 kali 20. Nah, aktivitas fisiknya itu bisa berupa olahraga yang biasanya sih diutamakan aerobik ya, olahraga aerobik. Di sana ya bisa lari, renang, kemudian cycling ya, sepeda statis. Biasanya kalau yang orang gemuk-gemuk kan kita pilihannya opsinya antara berenang atau sepeda statis karena kan beban di lutut. Ya gitu. Kemudian selain itu juga dianjurkan untuk melakukan resistance training atau latihan beban.
Nah, latihan beban gitu dianjurkan sekitar 2 kali seminggu sih kalau menurut anjurannya itu. Itu untuk melatih massa ototnya supaya pada saat proses kita menjalankan diet itu, karena pada waktu diet kita turun kalori itu bisa jadi yang hilang nggak cuma massa lemak tapi massa ototnya ikutan hilang. Nah, resistance training tuh nahan di situ supaya massa ototnya nggak hilang. Supaya banyak cepat kenyang itu makan sayur dan buah-buahan karena banyak serat ya, Dok ya? Ya, pada dasarnya memang konsumsi serat kan memang dianjurkan untuk sehatnya 20-30 gram sehari, dokter. Itu kan biasanya dianjurkan sekali untuk orang yang lagi diet supaya dia tetap merasa kenyang. Jadi memilih produk-produknya tuh yang banyak serat. Low kalori. Iya, low kalori dengan banyak seratnya. Jadi karbohidratnya tuh memilihnya fiber ya, karbohidrat berbentuk fiber. Kemudian juga ada konseling untuk mengelola stres. Jadi jangan stress eating. Nah, ya. Ya. Kemudian ada juga obat-obat penurun berat badan ya, Dok. Ada Orlistat misalnya, semaglutid. Tapi yang jelas ini harus di bawah pengawasan dokter ya. Iya, betul. Ya, karena saya waktu residen dulu pernah baca jurnal itu tentang Orlistat ya. Orlistat itu salah satu efeknya ke jantung. Ya, Orlistat itu memang kan ini ya, efek sampingnya memang dia tidak diperbolehkan ya, terutama misalnya pasiennya hamil tuh nggak boleh pakai Orlistat. Masih kecil yang di bawah 12 tahun tuh juga nggak diperbolehkan Orlistat. Cuma sekarang regimen terbarunya itu Orlistat sudah diperbolehkan pada Obesity Child Guideline. Oh iya dengan pengawasan dokter. Iya, dengan pengawasan. Kemudian memang efek-efeknya tuh juga nggak diperbolehkan lagi pada pasien yang menderita kolestasis atau yang sudah mengalami keluhan pada permukaan hati. Kenapa? Karena ini kan menyebabkan penyerapan lemak yang dihambat kan. Jadi Orlistat itu bekerja di perifer, menghambat penyerapan lemak di usus. Nah, ini nanti takutnya kalau misalnya orangnya sudah punya bakat batu empedu atau apa, nanti malah jadi tambah parah menjadinya, tambah parah kondisinya karena kan nggak bisa keluar karena ini lemaknya pada dibuang semua. Kemudian efek yang tidak menyenangkan dari obatnya itu adalah ini BAB-nya jadi berminyak. Ya, jadi akan menimbulkan ketidaknyamanan dari pasien biasanya. Oke. Tadi kita ngobrolin sedikit tentang area ya, dokter ya. Rasanya sih kalau cuman dengan diet dan sport aja, exercise, latihan fisik itu nggak bisa nurunin ya. Ternyata dokter sampaikan dia ada operasi bariatrik juga ya sebelum itu. Bisa dijelaskan, Dok, operasi bariatrik itu sebetulnya untuk indikasi yang seperti apa, obesitasnya, kemudian caranya seperti apa? Apa seperti operasi kutil, hari ini ke dokter bedah, ya besok saya operasi langsung pulang gitu. Apakah ada persiapan-persiapan sebelum operasi bariatrik ini? Silakan, Dok. Jadi operasi bariatrik itu pada dasarnya adalah operasi yang di sana mengintervensi untuk mengurangi kapasitas lambung dari penderita obesitas itu sendiri. Nah, ini persiapannya butuh persiapan yang panjang juga. Kemudian selain butuh persiapan yang panjang juga ada indikasinya. Kalau dari indikasi dari Obesity Guideline itu adalah mereka yang IMT-nya di atas 30 tanpa komplikasi, atau dengan IMT yang di atas 27 namun dengan penyakit seperti non-alcoholic fatty liver disease, sudah disertai dengan penyakit EDM dan lain-lain. Nah, yang sudah obes, sudah ada navelnya, ada permakan hatinya. Nah, itu tuh diindikasikan untuk dilakukan operasi bariatrik. Ya memang kelihatannya rentangnya kecil ya, IMT-nya demikian. Nah, persiapannya sendiri itu kita nggak bisa langsung operasi bariatrik dan gitu tuh nggak bisa, karena memang kan operasi bariatrik itu operasi besar dan dia motong lambung. Resiko ke depannya karena memotong lambung itu nanti mesti akan ada gangguan penyerapan. Di sana tuh kan ada enzim-enzim yang diperlukan sebetulnya. Nah, itu kepotong kan pada saat lambung diambil itu kepotong, terutama yang paling terganggu tuh nanti adalah kayak vitamin B12. Karena kan harus nanti akan dapat tambahan suplemen dari luar dan lain-lain. Nah, untuk mengkondisikan ke bariatrik sendiri kita tuh biasanya butuh persiapan. Pasiennya tuh dipersiapkan dietnya, diturunkan bertahap. Itu butuh waktu sekitar 8 sampai mungkin 12 minggu ya. Tergantung nanti butuh nurunin seberapa. Biasanya kita menyebutnya ini sebagai regimen very low calorie diet. Ini regimen terapi diet yang hanya boleh dilakukan dengan pengawasan khusus dan dengan indikasi, salah satunya adalah bariatric surgery. Seberapa low itu, Dok, kalorinya, Dok? Bisa sampai 800 kilokalori per hari. 800 itu sama dengan kalau satu boba itu
200 sampai 400 kalori. Ya, kira-kira Terus ada 800 mungkin. satu hamburger itu 400 kalori ya. Jadi sehari cuman itu ya. Iya. Pagi, siang, sore, malam cuman itu gitu. Dibagi kayak jam makan. Jadi kayak kasarannya pas ini kayak minum susu aja, tapi susu yang padat kalori gitu, Oh Dok. gitu. Iya. Oke. Dia boleh makan sayur, sekali makan sayur sepiring karena itu no kalori ya kalau sayur Pak, ya. Iya, kan masih hitungannya itu, tapi tetap yang kalorinya Kalorinya biasanya tuh dihitung biasanya 800. dari 800 tuh biasanya sih regimennya pakai susu untuk mempermudah. Oke. Iya. Heeh. Terus jadi baru setelah bertahap dulu latihan low kalori dietnya itu nanti Baru nanti dilakukan tindakan ininya bariatric tindakan surgery operasinya. ya. Oke. Nanti kalau udah dioperasi nanti langsung jadi kurus gitu, Dok? Enggak. Kan masih start awalnya masih ini ya, masih gemuk ya, kan Oke. masih gemuk toh, tapi kan masih sudah turun karena dia 8 sampai 12 minggu tuh udah dibersihkan dulu lah intinya, dibersihkan dulu sistem pencernaannya. Kemudian nanti setelah itu akan semakin kurus. Karena apa? Karena pasien post bariatrik tuh biasanya mau makan cepet kenyang. Oke. Karena kapasitas lambungnya sangat Jadi salah berkurang. satu penyebab obesitas adalah kapasitas gaster atau lambung yang gede banget. Jadi Iya. udah makan somai satu piring masih lapar. Nah. Ditambahin bakso satu piring, ternyata masih ada sepertiga tempat yang kosong gitu ya. Jadi pada operasi ini keluasannya dikurangi. Jadi otomatis kalau baru makan satu piring somai udah kenyang banget gitu ya, Dok ya. Iya. Kira-kira memang- begitu. Iya, karena memang kan orang obesitas itu kan lambungnya itu mereka bisa Melar gitu. besar. Jadi misalnya sekali makannya bisa banyak banget. Atau dia modelnya nggak yang makan besar tapi cemilannya banyak. Oh iya. Jadi ngakunya saya makan cuma dikit, Iya. tapi cemilannya dikeresek banyak banget gitu ya. Saya makannya cuma dikit kok, cuma nasi 1 sendok. Terus makan apa lagi? Gorengan berapa? 5. Iya. Pada satu gorengan Iya. berapa? 200 kalori Iya, ada. sekitar 200 tergantung ketebalan tepung sih, Dok. Ada yang Oh, 100, iya. ada yang 200. Tergantung Iya, tepungnya tebal apa enggak, Oke, oke. minyaknya sebanyak apa, iya. Oke, kita break dulu nih untuk yang ketiga ya, Dokter. Tadi dokter lagi yang milih lagu nih. Apa tadi, Dok, yang dipilih? Apa? Pakai lagunya Tulus aja gimana? Tulus. Judulnya Iya. apa, Mas? Hati-hati di jalan. Oke. Hati-hati di jalan buat yang lagi di jalan. Oke, ini lagu ini kita persembahkan buat teman-teman di seluruh Indonesia, seluruh dunia, dimanapun Anda berada yang ikut mendengarkan acara ini dan ikut nanti nonton YouTube-nya. Selamat bekerja, selamat beribadah, dan selamat happy. Ya, silakan. Oke, masih bersama saya Dr. Arin dan saya masih bersama Dr. Anindya SPGK. Kita masih di 107,3 FM, Sjonegoro FM. Sehat ger sama Sjonegoro. Oke, Dr. Anin, kita obrolin tentang komplikasi dari obesitas ini ya, Dok. Tadi sudah dokter singgung-singgung tentang resistensi insulin, diabetes, hipertensi, atau darah tinggi dan sakit gula. Tadi ada juga batu empedu ya, Dok ya. Batu Iya. empedu itu faktor resikonya karena dia obesitas juga. Selain itu ada apa lagi, dokter, yang komplikasinya? Saya komplikasi obesitas lagi ya, Dok ya. Tadi kan udah dibahas hormonal, udah dibahas ini, kemudian memang karena ada inflamasi, mungkin kelainan pada sendi juga. Kemudian ya memang beberapa cancer tertentu ya itu memang mencantumkan obesity sebagai faktor risk factor. Risk factor. Kemudian ada juga ini ya, penyakit GERD ya. Ya, Reflux betul. asam lambung. Jadi Ya, itu betul. salah satu kalau sering GERD, asam lambungnya naik, turunin berat badan. Gitu. Kemudian ada sleep apnea tadi, Ya. yang sesak pada saat tidur, kemudian atau henti napas mendadak Ya. saat tidur, diabetes, jantung, Stroke, stroke juga bisa iya. ya, Dok ya. Perlemakan hati atau fatty liver kalau di USG dibacanya begitu, gangguan kesuburan juga. Jadi terus orang gemuk tuh kenapa akhirnya sulit hamil, itu Ya, salah satunya itu. karena ada gangguan di sana. Resistensi insulin yang mempengaruhi kesuburan juga ya, Dok ya. Ya, betul. Kemudian ada kanker usus, kanker hati, dan kanker payudara. Jadi ini tadi masuk faktor risiko untuk terjadinya kanker yang tadi ya, Dok ya. Ya. Kemudian untuk pencegahannya gimana nih, Dok? Supaya yang belum obesitas tidak sampai obesitas, yang obesitas menjadi normal, caranya gimana, Dok? Nah, jadi pencegahannya ya
Kalau dari saya pertama kali ya misalnya untuk mencegah obesitas buat yang belum terjadi obesitas adalah makan itu makan secukupnya. Jangan sampai terlalu kenyang sekali. Jadi makan sebatas. Kemudian itu jadi benar tuh Rasul bilang itu. Iya, sunnah Rasul tuh betul. Jangan jadi berhentilah makan setelah lapar, berhentilah sebelum makan sebelum kenyang. Kalau kita berhenti setelah kekenyangan. Kenyang double, kenyang kuadrat. Oke. Terus apa lagi, Dok? Terus kemudian perbanyak aktivitas fisik, mulai rutin berolahraga. Bukan aktivitas jempol ya, Dok? Bukan jempol yang hipertrofi. Aktivitas fisik yang berarti harus bergerak semua seluruh badan. Ya. Terus mengurangi jajanan cepat saji ya, Dok ya? Ya, itu mengurangi, masuk dalam mengurangi ngemil. Nah, mengurangi ngemil itu juga penting. Jadi lebih baik makan 3 kali makan utama tapi tidak ngemil. Kenyang di makan utama tapi tidak ngemil, itu paling baik seperti itu. Nah, tapi memang ada orang yang tendensinya nggak bisa kalau nggak ngemil. Karena itu kebiasaan ya? Ya, betul. Kalau kayak gitu, solusinya gimana? Kita carilah cemilan yang lebih sehat. Misalnya apa? Buah-buahan. Gitu. Jadi ada nggak sih orang, aku ngemil dulu ya, ngemilnya apa? Kol, sawi gitu. Kayaknya nggak pernah banget ya. Mungkin kalau yang memang berniat diet ngemilnya timun ya. Oh gitu ya, kenyang ya makan timun, kalorinya rendah. Kalorinya kan cukup rendah ya. Biasanya kan kalau misalnya ngemil timun tuh kalorinya rendah, misalnya 1 biji tuh paling berapa sih? Udah kenyang banget tuh satu, tapi nanti 2 jam lagi udah lapar lagi. Karena dia kan sebenarnya fiber tuh memang cepet serat ya? Iya, sebenarnya tetap cepet lapar, tapi kan palingnya dia bisa menahan untuk daripada yang dicemil itu adalah kayak potato chip. Oh iya. Kentang. Nah. Ya, jadi itu garamnya tinggi. Dia garamnya tinggi, gulanya juga, trans fatnya tinggi. Trans fat ya. Iya. Kemudian sayur dan buah-buahan. Tapi ada nggak sih, Dok, buah yang sebaiknya nggak dimakan kalau lagi diet atau yang justru menggagalkan program? Jadi gini, kalau misalnya buah-buahan itu kita juga kalau ngemil juga tetap harus sesuai batas ya, karena buah-buahan pun tetap mengandung kalori. Kalau durian gimana, durian? Itu karbohidratnya tinggi banget ya? Gulanya tinggi, ya cukup tinggi, karbohidratnya juga tinggi ya, tapi kayaknya kalau misalnya sebuah gitu mungkin bisa berapa ya, satu lonjor, satu potong itu mungkin bisa 200-300 ya kan? Padahal kalau lagi itu nggak mungkin makan satu dong. Iya, kalau enggak kan incip-incip yang pahit, yang manis, yang berlemak kayak gitu. Misalnya mangga aja, misalnya kita motong mangga itu makannya 1 buah. Padahal 1 buah kan bobotnya sudah berapa gram? Kadang ada 1 mangga yang udah 400 gram. Iya, padahal kan misalnya URT-nya mangga tuh mungkin cuma 1 potong sedang atau berapa tuh sudah mengandung 50 kalori. Ya udah tinggal dikali aja berat badan dikali standar URT-nya itu. Udah itu berarti kalorinya udah banyak. Nah, itu kenapa makanya ngemilnya juga, kalau buah tuh ngemilnya juga harus hati-hati. Dilihat dulu buahnya. Contoh buah yang sehat banget yang nggak banyak kalorinya apa, Dok? Apel gimana? Apel itu 50 buah yang banyak airnya sih, Dok. Oh iya. Jadi yang misalnya buahnya banyak air tuh insya Allah kalorinya tuh nggak banyak. Aman ya? Iya, lebih diet biasanya ukuran rumah tangganya lebih gede untuk mencapai 50 kalori. Kayak semangka tuh 1 potong sedang kan besar. Masih ya. apel, pir, semangka gitu ya. Yang banyak airnya gitu tuh banyak biasanya airnya. Kalorinya nggak terlalu banyak. Terus ini ya juga minum air putih dalam jumlah cukupnya seberapa ini, Dok? Cukup sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu. Karena kalau orang normal kan biasanya kita kebutuhannya mungkin sekitar 30 mili per kilogram berat badan per hari. Jadi tinggal dikali berat badannya. Tapi kalau itu dia pasien gagal ginjal, yang saya udah stadium akhir, gagal jantung itu harus jangan ikutin yang ini ya, nggak boleh ya. Itu saran khusus itu. Tidak semua. Hanya untuk orang sehat. Untuk orang sehat yang tidak ada gagal ginjal, tidak ada gagal jantung. Betul. Oh ya, kemudian untuk olahraga ini secara intensitas sedang, bersepeda, berenang. Sepeda itu sebetulnya lebih bagus yang statis atau yang dinamis sih, yang jalan naik turun gunung gitu? Kalau saya sih kalau lihat nilai matnya tuh sebetulnya tinggian sepeda yang naik turun gunung sih sebetulnya, Dok. Gitu ya. Tapi kalau naik startnya dari Dieng sampai bawah nggak ngayu coba itu nggak sih? Itu tetap kembali ke individunya yang menjalani juga, Dok. Udah naik sepeda loh. Tapi sepedain tuntun. Yang olahraga bannya. Orangnya ya. Berarti itu hitungan kalorinya jadi bakarkan kalorinya bukan kalori. Jadi bakar kalori sepeda ya, bukan kalori. Jalannya. Jalannya yang dihitung. Oke, kalau misalnya kasar aja, Dok, sebetulnya kebutuhan orang untuk olahraga tuh sehari berapa menit sih gitu?
Seminggu berapa kali? Idealnya sih kalau anjuran hidup sehat itu memang 150 menit seminggu. Seminggu. Iya, 150 menit seminggu itu Tapi bisa dibagi rata ya. Bisa dibagi-bagi. Dibagi 2 kali seminggu aja tapi 75 menit ya gitu bisa, misalnya mau sepeda lama banget gitu. Nah, itu ceritanya mungkin 1 jam atau ya nggak sempet nanti nih. Kalau yang lama banget, lapar banget, habis itu bayarnya soto 2 mangkok dong. Nggak jadi diet ya. Kan lapar lagi. Iya, karena memang olahraga itu kan nanti pada dasarnya akan menimbulkan rasa lapar ya. Nah, itu yang bagaimana dari kita mindsetnya adalah supaya mengatur antara olahraga, kapan jam makannya supaya supaya nggak terus lapar terus khilaf makannya banyak, terus akhirnya jadinya antara input sama output keluarnya seimbang lagi. Jadi jangan yang inputnya besar banget, outputnya besar tapi inputnya 2 kali lipatnya output gitu ya. Terus ini dok, contoh yang live-nya ya, gampang ya. Makanan cepat saji itu sebutkan seperti apa dok? Makanan cepat saji, contoh-contohnya dok. Yes. Ya macam kayak ayam goreng tepung lah ya, saya nggak usah nyebut merek ya. Merek apa saja pokoknya ayam goreng tepung. Pokoknya ayam goreng tepung. Jadi termasuk yang misalnya jamur tepung, goreng tepung, pisang goreng. Iya. Terus cilok, cireng tuh cepat saji. Cemilan anak-anak zaman now. Makaroni itu cemilan atau cepat saji itu kayaknya bukan ya kalau itu ya. Itu karbohidrat itu cemilan juga loh. Iya, kan kayak makaroni gitu, tapi itu bukan cepat saji sih. Namanya apa ya? Cepat saji itu berarti makanan-makanan yang cepat banget instan disajikan ya. Ya ayam tepung, ini tepung kentang goreng yang ada di tempat makanan cepat saji itu ya. Nah, cepat saji lagi misalnya kayak makanan yang processed food yang bisa dibawa pulang, itu kita anggap sebagai kayak cepat saji. Contoh? Misalnya nugget, sosis. Kan itu harus digoreng dulu. Iya, karena dia kan memang masaknya di rumah digoreng dulu, tapi kan tetap saja itu sudah hitungannya processed food ya. Gitu. Oke, jadi sahabat sehat Seconegoro, kita ngobrolin obesitas ini adalah karena kemarin tanggal 4 Maret itu adalah hari obesitas sedunia atau Obesity World Day. Itu ya dok ya? Iya betul. Nah, ya. Kenapa itu kita sampaikan sedikit sejarahnya, karena sebetulnya dulu dok ICD-9 itu nggak ada diagnosis obesitas. Kemudian baru mungkin 15-20 tahun yang lalu tuh baru diagnosis obesitas dimasukkan, karena ternyata ini mengganggu kesehatan. Kalau dulu tuh nggak ya oke, orang obesitas so why not gitu ya. Tapi sekarang orang lebih aware lagi karena itu pada masa mendatangnya. Jadi nanti saya di penyakit dalam ini akan punya pasien banyak sekali kalau sekarang generasi mudanya pada obesitas gitu ya dok ya. Iya. Kemudian tadinya itu baru ada peringatan obesitas itu di Eropa saja, tapi kemudian diadop di seluruh dunia. Kemudian dari WHO sendiri menetapkan bahwa tanggal 4 Maret adalah hari obesitas. Sedangkan hari ini sendiri sebetulnya World Kidney Day dok. Besok ya, Kamis minggu kedua bulan Maret itu ada World Kidney Day, hari ginjal sedunia. Tadi udah diperingatkan di bawah, diperingatin di bawah, diperingatkan itu gini ya. Oke deh Dokter Anin, nah ini last but not least, jadi tolong dikasih quote atau nasihat atau take home message buat sahabat sehat Seconegoro tentang obesitas ini dok, gimana dok? Nah, jadi quote-nya ya mengacu seperti sunnah Rasul tadi yang sudah kita sebutkan ya dok ya. Makanlah setelah kita lapar dan berhentilah sebelum kita kenyang. Bukan kekenyangan. Ya, bukan kekenyangan. Sebelum kenyang, oke. Sebelum kenyang berhentilah. Kemudian perbanyak aktivitas fisik, disempatkan ya untuk. Jadi contohnya rumah sakit kita udah ada eskalator, udah ada lift. Itu hanya untuk pasien ya. Untuk penghuni rumah sakit tolong lewat tangga guys, oke? Aku udah jalanin itu loh. Jadi aku bisa ke lantai 4 tuh naik lift. Sekarang udah enggak, aku naik tangga lewat belakang. Naik tangga aja. Turunnya juga lewat tangga. Oke, terus ada anjuran lagi sih ini, kalau misalnya bisa lakukanlah jalan 10.000 langkah sehari. Kalau kuat. Iya. Oke, kalau kuat dan tidak ada osteoartritis. Ya, betul. Jadi itu memang kalau kita pasien di poli itu banyak juga kan obesitas ya, kayak itu osteoartritis. Nyerinya nggak hilang-hilang, kalau minum obat hilang, kalau obatnya habis sakit lagi. Ya iya, ibu belum nurunin berat badan saya. Lah kenapa sih? Lah itu beban dengkulnya nggak kuat nahan body gitu ya. Kalau kurus otomatis beban ke lutut, ke sendi-sendi yang penahan berat badan akan berkurang ya dok ya. Iya, jadinya kan kita juga mengurangi konsumsi obat yang untuk sendi kan, kalau misalnya kita bisa kurus.
Gitu. Ya itu teori yang gampang diomongin, susah dikerjakan. Ya, karena pada dasarnya menurunkan berat badan itu membutuhkan niat yang luar biasa. niat yang biasa di luar. Luar biasa. Oke, ada lagi dokter yang ingin disampaikan? Saya cukup, dokter. Saya cukup ya. Oke, makasih banget Dokter Anindya Putri Adisti, spesialis gizi klinik makhluk langka yang ada di Indonesia, karena baru ada 48 orang di Indonesia. Izin merevisi ya, dokter. Jadi berapa sekarang? Udah naik 400, dok, saya salah. 400. Oh ya, 400-an se-Indonesia. 400-an se-Indonesia, tapi masih paling sedikit. Oke, 400-an se-Indonesia, dan dibutuhkan semua rumah sakit sejak ada akreditasi bahwa harus mencari dokter SPGK, dan beliau langka. Oke. Kita tutup dulu. Saya makasih banget. Mungkin next time kita bahas hal-hal yang lain lagi yang menarik ya dokter ya. Selamat menjalankan aktivitas. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.